Sampurasun wargi-wargi sadaya, gimana kabarnya? Saya doakan agar selalu diberi kesehatan. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Little Bone Lodge. Film ini berkisah tentang satu keluarga kecil yang kedatangan dua orang asing, hingga sedikit demi sedikit terungkaplah rahasia di rumah tersebut. Penasaran? Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lego. Alkisah, di sebuah dataran tinggi di Inggris, hiduplah sebuah keluarga kecil yang beranggotakan 3 orang. Antara lain ada si ayah yang bernama Abun, si ibu yang bernama Rose, dan putrinya bernama Maisy. Si ayah nyatanya mengalami kelumpuhan yang mengharuskan dirinya diberi obat khusus setiap harinya. Mereka tinggal di suatu rumah terpencil, tidak memiliki tetangga, dan jauh dari perkotaan, hingga mereka bertahan hidup dengan hanya memanfaatkan hasil ternak dan sumber daya alam di sekitarnya. Tepat ketika sedang merayakan hari ulang tahun si ayah, muncullah 2 orang pria asing yang menggedor rumah mereka. Ternyata mereka baru saja mengalami kecelakaan yang tak jauh dari rumah tersebut, di mana salah seorang pria tersebut tak sadarkan diri karena tertusuk batang besi di perutnya. Salah seorang lainnya memohon kepada Rose untuk mau membantunya dan menyelamatkan temannya itu. Sempat curiga pada 2 orang pria tersebut, namun akhirnya Rose pun mau membantu pria tersebut, di mana Rose mencabut batang besi tersebut dan menjahit luka pria itu. Rose juga meminjamkan pakaian si ayah dan menghidangkan makanan untuk mereka berdua. Hingga diketahuilah bahwasanya 2 orang tersebut merupakan kakak adik yang bernama Jack dan Agus. Mereka berencana akan pergi ke Norwegia untuk bertemu bosnya. Namun perjalanan mereka terhenti karena mengalami kecelakaan. Karena handphone Jack tidak menerima sinyal, Jack meminta bantuan ke Rose untuk meminjam telepon untuk menghubungi bosnya Michael supaya ia mengirimkan jemputan. Namun karena di rumah tersebut tidak ada telepon, bahkan TV dan komputer pun tidak ada. Satu-satunya alat komunikasi yang Rose gunakan adalah telepon umum yang jaraknya cukup jauh dari rumah tersebut. Karena di luar sedang dilanda badai dan sangat berbahaya jika memaksakan untuk keluar, Rose pun menyarankan Jack untuk menginap dan sembari menunggu badainya reda. The hardline phone box on the road to the village. They made her call tonight. Oh iya, ternyata Agus memiliki keterbelakangan mental yang membuatnya bertingkah seperti anak kecil. Jack sangat marah ketika Agus meninggalkan tas berisi barang berharganya di dalam mobil. Sebagai gantinya, Jack pun merebut buku kesayangan Agus yang diberikan ayahnya ketika Agus masih kecil. Karena hal tersebut, Agus pun nangis heboh seperti anak kecil yang gak dikasih jajan oleh orang tuanya. Rose dan Maisy yang mendengarkan teriakan Agus pun langsung mendatangi mereka berdua. Jack berdalih bahwasanya buku kesayangan Agus tertinggal di mobil, dan Agus juga tidak akan berhenti menangis jika bukunya tidak segera diambil. Yang kita tahu bahwa itu merupakan akal-akalan Jack supaya Rose mau mengantarkannya ke mobil tersebut untuk mengambil tas berharga yang dimaksud. Jack dan Rose pergi berdua menuju tempat kecelakaan tersebut. Di tengah perjalanan, Rose pun bercerita bahwasanya ia dulu memiliki 2 anak, namun anak pertamanya meninggal setelah mengalami kecelakaan. You lost your boy. They call it no fault accident. Setelah sampai di tempat tujuan, Jack pun mengambil tas yang dimaksud, yang ternyata tas tersebut berisi uang hasil rampokan. Rose juga tak sengaja melihat mayat yang berada di dalam mobil tersebut, yang ternyata mayat itu merupakan anak dari bosnya Jack, yaitu Michael. Setelah itu, Jack mengancam Rose untuk mengantarkannya ke telepon umum yang pernah dibahas Rose. Karena Jack mengukang pistol dan mengarahkannya ke Rose, tidak ada jalan lain bagi Rose selain menuruti kemauan Jack. Namun kita juga bisa lihat bahwasanya meskipun Rose diancam, ia tidak takut bahkan bersikap tenang menghadapi Jack. Jack pun lanjut menelepon Michael untuk memintanya mengirimkan jemputan. Michael menyampaikan bahwasanya Jack, Agus, dan anaknya Michael menjadi buronan nasional dan sedang diburu oleh polisi di negara tersebut. Mike juga menanyakan keadaan putranya, namun Jack malah berbohong dan mengatakan bahwa putranya Michael baik-baik saja dan sekarang ia sedang bersama Agus. Sementara itu di rumah, Maisy yang seumur-umur tidak pernah memiliki teman pun memutuskan mengobrol dan menjadikan Agus sebagai teman barunya. Maisy juga mengajak Agus untuk berkeliling melihat seisi rumah. Yang anehnya beberapa ruangan justru dikunci rapat dan Maisy sendiri juga tidak tahu persis isi ruangan tersebut. Agus juga dibawa ke kamar pribadi Maisy dan ditunjukkannya beberapa barang pribadi milik Maisy.
Lalu tak lama berselang, radio pun menyampaikan berita soal perampokan yang dilakukan Jack dan anaknya Michael. Mereka telah kabur bersama dengan si pelaku pembunuhan yaitu Agus, yang ternyata Agus telah membunuh seorang perawat kesehatan mental. Dan ketiganya pun resmi ditetapkan sebagai buronan nasional. Messi yang mendengar berita itu pun sempat syok, tetapi ia malah tidak percaya bahwa Agus melakukan pembunuhan tersebut. Jr. along with brothers Jack and Matthew Byrne maybe had also wanted the connection with the death of mental health nurse Carol. It wasn't me. Tak lama kemudian datanglah Jack dan Ross. Jack pun mengumpulkan Ross, Abun, dan Messi di ruangan tengah. Jack bermaksud akan menyekap mereka bertiga, dan Jack sendiri akan menunggu jemputan Michael yang akan datang besok pagi. Karena saat ini merupakan jadwal pemberian obat untuk Abun, Ross pun memohon kepada Jack untuk memberinya waktu supaya bisa menyuntikkan obat kepada suaminya itu. Namun di luar dugaan, datanglah seorang polisi yang datang untuk menyampaikan berita soal buronan tersebut. Jack, Agus, dan Messi pun bersembunyi di salah satu ruangan. Sementara itu Ross diminta Jack untuk bersikap normal, seolah-olah tak terjadi apa-apa di depan polisi tersebut. Good evening, Mom. God's name has you out at this hour. Sorry. Murder suspect, who's one of them? Well, as you can see, no robbers here. Polisi tersebut melihat foto Messi dan ayahnya yang terpajang. Yang anehnya foto tersebut merupakan keluarga yang hilang beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ditemukan. Abun juga memberi isyarat ke polisi tersebut seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi Ross membantah dan menganggap bahwa Abun sedang mengalami kejang-kejang dan perlu diberi obat khusus. Polisi yang merasa curiga pun mencoba menggali informasi lebih jauh. Namun sayangnya muncullah Jack dari tempat persembunyiannya itu. Jack juga menyerang polisi tersebut hingga pertarungan pun tak terelakkan. Polisi itu pun akhirnya berhasil melumpuhkan Jack. Namun tak lama berselang, Ross pun menembak polisi tersebut dengan menggunakan senapan berburu sampai tewas. Dari kejadian tersebut, kita juga bisa menebak bahwasannya ada rahasia besar yang sedang disembunyikan Ross. Sebenarnya Abun juga tidak lumpuh, tetapi ia sengaja disuntikan obat berdosis tinggi supaya Abun terlihat seperti lumpuh. Setelah itu, Jack dan Agus disekap dan diborgol di ruangan basement. Sementara itu, untuk mayat polisi, Ross membawanya ke TKP kecelakaan Jack dan membuatnya seperti mati di sana. Messi juga mempertanyakan kenapa Ross membunuh polisi tersebut. Namun Ross selalu pintar beralasan dan mampu membodohi Messi. Why are you scared of the police? The police are good. No one is good. Now you have to be strong for me. No. You're so pretty. Kembali ke Jack dan Agus yang baru siuman, dan seperti biasa Agus malah panik dan nangis karena situasinya saat ini. Jack berusaha menenangkannya dan berupaya mencabut alat penahan borgol itu dengan pisau yang sempat disembunyikan Agus di awal film. Jack! Jack! Stop you fucking pulling! Stop, okay? Stop! Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil lepas dengan menggergaji borgol tersebut. Jack dan Agus pun berhasil keluar dari pintu belakang. Tetapi Jack berencana akan masuk kembali ke dalam karena uangnya tertinggal di sana. Ia juga tidak mungkin meninggalkan uang tersebut begitu saja. Dan kalau itu terjadi, pasti Michael, bosnya itu, akan marah dan membunuh mereka berdua. Dan untuk itu, Agus ditugaskan untuk menunggunya di dalam kandang domba yang nantinya akan dijemput oleh Jack ketika ia berhasil mendapatkan uangnya. Dan lagi-lagi Agus malah membuat kapusing ketika ia tidak mau ditinggalkan sendirian di kandang tersebut. Agus juga sangat merasa kesal seolah-olah Jack tidak pernah menyayangi dirinya, yang notabene dia adalah adik kandung Jack sendiri. Ia juga mengeluhkan bahwasanya semua ini adalah ulah dari Jack. Kita juga diberitahu bahwasanya Aguslah orang yang telah membunuh anaknya Michael hanya karena ia sering menertawakannya ketika Agus salah membaca peta. Setelah cukup bersih tegang, Jack pun masuk lagi ke dalam dengan memanjat ke ruangan atas. Di ruangan tersebut, Jack justru menemukan hal aneh, di mana di sana terdapat tulang-tulang manusia yang dijadikan sebagai kerajinan. Di sana juga terdapat salah seorang perempuan yang kita panggil saja Ya Nining, yang tengah terbaring lemah tak berdaya di depan sebuah monitor CCTV. Dan alangkah terkejutnya, ternyata kondisi perempuan tersebut sangatlah memprihatinkan, di mana kedua tangan dan kakinya diamputasi secara acak-acakan, dan tulang-tulang yang sempat dilihat Jack merupakan tulang-tulang wanita tersebut. Ternyata Nining merupakan ibu
kandung dari Messi sekaligus istri aslinya Abun. Ternyata dulu Nining sempat mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil yang berisi keluarga Ross yang asli. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa suami, anak, dan bayinya Ross. Karena keluarganya telah direnggut dengan edannya, Ross pun membalas mereka dengan menculik keluarga tersebut, merawat si anak dan sengaja melumpuhkan Abun. Sementara itu khusus untuk Nining, ia menyiapkan penderitaan yang lebih menyakitkan, membuat tubuhnya tak berdaya dan dipaksa menyaksikan kemesraan Ross dengan Abun dan Messi. Hingga Nining bisa merasakan penderitaan yang paling sakit yang melebihi rasa sakitnya. Nining juga meminta kepada Jack agar mau menyelamatkan Messi dan Abun. Nining yang sudah tidak tahan dengan penderitaan itu pun menyuruh Jack untuk membantunya melepaskannya dari semua penderitaan ini dengan cara melenyapkannya dari dunia. Dengan terpaksa, Jack pun menurutinya. Sementara itu Ross dan Messi pun tiba. Ross melihat seekor domba yang keluar dari kandangnya dan ia pun sadar bahwasanya Jack dan Agus ternyata berhasil lolos. Kemudian Ross pun mendatangi kandang domba tersebut dan saya yang nonton sangat kesal dan gergeten ketika Agus malah bersembunyi di tempat yang gampang untuk ditemukan. Setelah ditemukan, Agus malah curhat ke Ross tentang dirinya yang sering diperlakukan kasar oleh Jack. Ross yang simpati pun malah memeluk Agus dan Ross pun mengangkatnya menjadi anak angkat. Anjir, gak habis pikir gua nontonnya. Talk to Mama. Jack ternyata berhasil ke ruangan bawah, namun fisiknya mulai melemah karena lukanya terbuka kembali. Lalu Jack pun menstaples luka tersebut agar tidak keluar darah. Lalu Messi pun masuk ke ruangan tersebut, yang langsung ditarik dan masuk bersembunyi di salah satu ruangan di sana. Jack menjelaskan tentang asal-usul Messi dan semua kebohongan-kebohongan Ross. Setelah itu Jack pun mengajak Messi dan Abun lari dari tempat tersebut dan berencana akan kabur dengan mengendarai sebuah mobil milik Ross. What happened to her? Do you know where she is? Call the police. I don't give a fuck. We find out we wanna go. Karena uangnya sudah didapatkan, Jack pun pergi menjemput Agus ke kandang domba. Namun rupanya Agus tidak berada di sana. Jack bisa saja pergi dari sana dan meninggalkan Agus. Namun karena Agus adalah adiknya, tak tega rasanya jikalau harus meninggalkan Agus di sana. Hingga Jack pun memutuskan untuk masuk kembali ke rumah tersebut untuk mencari Agus. Dan benar saja, ternyata Agus sedang berada di sana. Agus mengatakan bahwasanya ia ingin tinggal di sini bersama dengan ibu barunya yaitu Ross. Lalu Ross pun muncul dari belakang Agus dan menembak Jack. Jack yang terluka lari ke sebuah ruangan. Jack mengatakan kepada Ross bahwasanya ia telah memberitahu semua rahasia Ross ke Messi. Tak terima, Ross pun mengejar Jack dan memintanya untuk mengembalikan Messi. I've seen upstairs. The kid knows too. She's gone. What did you tell her? She took my family. I took hers. Meskipun terluka, Jack masih bisa mengalahkan Ross. Dan ketika Jack akan membunuh Ross, Agus justru mengacau dan melawan Jack. Setelah itu Jack dibopong oleh Messi untuk kabur dari sana. Ross juga mencoba menjelaskan dan memberi pengertian kepada Messi. Namun sekarang Messi tidak bisa dibodohi lagi. Lalu datanglah Michael dan ajudannya yang bermaksud menjemput Jack dan Agus. Get yourself out here, lad! You're not my real mama. I'm the one that raised you. Jack pun lari ke Michael dan menyerahkan kunci mobil kepada Messi. Yang di sana, Jack pun langsung disiksa karena telah berbohong soal anaknya. Yang rupanya Michael telah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang kondisi anaknya. Agus dipancing keluar oleh Michael dengan mengancam akan membunuh Jack. Namun pada akhirnya Michael pun mati ditembak Ross. Ross juga berhasil dikalahkan oleh ajudannya Michael. Namun ketika Ross akan ditembak, justru si ajudan malah tewas ditabrak oleh Messi. Fucking right! You crazy fucking...
Setelah semua kebohongan yang sudah dibuat oleh Ross, pada akhirnya Macy pun berhasil kabur, dan sekarang ia sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sementara itu, keadaan Abun pun kini berangsur-angsur membaik. Film ditutup dengan fakta yang mengejutkan bahwasanya Ross berhasil selamat dan Agus juga kini menggantikan posisi Macy. Sementara itu, Jack juga masih hidup dan diperlakukan sama seperti apa yang dilakukan Ross kepada Nining. Tamat, wallahu alam bisawab.